Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau sekarang seluruh dunia, seluruh masyarakat menggunakan sosial media. Aku aja pengguna sosial media loh, masa kalian enggak sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh algoritma tren sosial media di kalangan Gen Z. Kita tahu bahwa sekarang sosial media ini sudah digunakan secara berkembang oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan Gen Z sendiri. Dan dari sosial media tersebut muncullah algoritma yang muncul di FYP mereka. Seperti mungkin tren kosmetik, lalu juga live kehidupan, lifestyle, dan lain-lain. Dan dari situ muncullah pertanyaan besar. Apakah sosial media ini mempengaruhi kesehatan mental bagi Gen Z? Tonton terus videonya. Aktif, lumayan aktif. Iya, cukup aktif. Ya, aku pengguna sosial media aktif. Kalau ada waktu kosong. Kalau lagi ada waktu kosong. Sehari itu kayak pagi, siang, sore, malam itu ya mungkin 10 jam ada. Tiap hari. WhatsApp. WhatsApp. Ya. Instagram. Instagram, Twitter. Threads. Instagram. Instagram, Twitter. Instagram. Jenuh sama tidak tahu banyak informasi. Biasa aja. Nggak ada yang gimana-gimana banget. Mungkin kalau misalkan sosial medianya include WhatsApp ya mungkin ya jadi nggak ada kabar aja. Berasa ada yang kurang karena sosial media bagian dari hidup. Bosen karena jujur semua informasi ada di sosial media. Jadi kalau misalnya nggak ada mereka-mereka ini, hampa. Masa ketinggalan aja sih. Kayak cemas aja sih, kayak butuh scrolling gitu. Butuh scrolling lah. Teman-teman redaksi muda, penasaran gak sih dengan hasilnya? Ada apa saja yang muncul? Yang pertama adalah aplikasi pertama yang biasa dibuka setiap pagi hari adalah WhatsApp sebanyak 80%, Instagram 10%, dan juga Twitter 10%. Lalu, bagaimana dengan aplikasi yang sering dibuka atau dipakai? Yang pertama adalah Instagram sebanyak 80%, Threads 10%, dan juga Twitter sebanyak 10%. Lalu, bagaimana dengan screen time mereka? Sebanyak 2 orang terdapat pada di screen time 3-4 jam, 5-10 jam, dan juga 1 orang berada di lebih dari 10 jam. Penggunaan tersebut merupakan penggunaan untuk penggunaan sosial media. Teman-teman redaksi muda, sudah tidak penasaran lagi kan dengan hasilnya? Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan mewawancari seorang psikolog klinis terkait dengan kesehatan mental terhadap penggunaan sosial media pada Gen Z. Ada beberapa Teman-teman redaksi muda, penasaran gak sih dengan hasilnya? Ada apa saja yang muncul? Yang pertama adalah aplikasi pertama yang biasa dibuka setiap pagi hari adalah WhatsApp sebanyak 80%, Instagram 10%, dan juga Twitter 10%. Lalu, bagaimana dengan aplikasi yang sering dibuka atau dipakai? Yang pertama adalah Instagram sebanyak 80%, Threads 10%, dan juga Twitter sebanyak 10%. Lalu, bagaimana dengan screen time mereka? Sebanyak 2 orang terdapat pada di screen time 3-4 jam, 5-10 jam, dan juga 1 orang berada di lebih dari 10 jam. Penggunaan tersebut merupakan penggunaan untuk penggunaan sosial media. Teman-teman redaksi muda, sudah tidak penasaran lagi kan dengan hasilnya? Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan mewawancari seorang psikolog klinis terkait dengan kesehatan mental terhadap penggunaan sosial media pada Gen Z. Teman-teman redaksi muda, penasaran gak sih dengan hasilnya? Ada apa saja yang muncul? Yang pertama adalah aplikasi pertama yang biasa dibuka setiap pagi hari adalah WhatsApp sebanyak 80%, Instagram 10%, dan juga Twitter 10%. Lalu, bagaimana dengan aplikasi
yang sering dibuka atau dipakai, yang pertama adalah Instagram sebanyak 80%, Threads 10%, dan juga Twitter sebanyak 10%. Lalu bagaimana dengan screen time mereka? Sebanyak 2 orang terdapat pada di screen time 3-4 jam, 5-10 jam, dan juga 1 orang berada di lebih dari 10 jam. Penggunaan tersebut merupakan penggunaan untuk penggunaan sosial media. Teman-teman redaksi muda, sudah tidak penasaran lagi kan dengan hasilnya? Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan mewawancari seorang psikolog klinis terkait dengan kesehatan mental terhadap penggunaan sosial media pada Gen Z. Teman-teman redaksi muda, penasaran gak sih dengan hasilnya? Ada apa saja yang muncul? Yang pertama adalah aplikasi pertama yang biasa dibuka setiap pagi hari adalah WhatsApp sebanyak 80%, Instagram 10%, dan juga Twitter 10%. Lalu, bagaimana dengan aplikasi yang sering dibuka atau dipakai? Yang pertama adalah Instagram sebanyak 80%, Threads 10%, dan juga Twitter sebanyak 10%. Lalu, bagaimana dengan screen time mereka? Sebanyak 2 orang terdapat pada di screen time 3-4 jam, 5-10 jam, dan juga 1 orang berada di lebih dari 10 jam. Penggunaan tersebut merupakan penggunaan untuk penggunaan sosial media. Teman-teman redaksi muda, sudah tidak penasaran lagi kan dengan hasilnya? Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan mewawancari seorang psikolog klinis terkait dengan kesehatan mental terhadap penggunaan sosial media pada Gen Z. Bagaimana seseorang gitu ya, Gen Z ya, gitu, dia bisa melihat dirinya dulu. Melihat dirinya dulu. Siapa saya? Oke. Gitu kan ya. Nah, kadangkala mereka belum terlalu memahami siapa dirinya, sehingga mereka kemudian mencoba untuk mencari role model. Role model itu kan bisa diperoleh dari banyak hal, bisa dari pertemanan, bisa melihat dari medsos. Nah, gitu. Kedua hal ini sangat mempengaruhi seseorang yang kita sebut Gen Z itu. Kalau kemudian dia tidak bisa melihat dari POV yang berbeda, atau dia tidak bisa mendiskusikan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia alami, ya hal itu akhirnya akan mempengaruhi dirinya secara menjadi negatif. Mengapa Gen Z rela mengikuti tren tertentu meskipun sebenarnya itu tuh tidak sesuai dengan dirinya gitu? Karena dia pengen punya sesuatu yang bisa mengapresiasi dia. Dia ingin ada yang bisa menghargai dirinya. Sebetulnya gitu ya, kita nggak ngomong Gen Z. Semua anak yang mengalami puber, anak remaja, itu kan sedang mencari siapa saya, mencari identitasnya. Nah, akhirnya kan banyak mencoba-coba. Nah, mencoba-coba itu ya supaya tahu gitu, oh ya kan begitu kan ya. Nah, artinya ya nggak masalah gitu, tapi gitu, kita itu harus bisa mengontrol diri, melihat dulu. Jangan kemudian impulsifnya yang kita utamakan, oh itu kayaknya lagi tren itu ikut, gitu kan, ikut gitu ya. Kalau serba semua diikutin gitu, serba diikutin untuk mencari aja, pengen tahu aja, it's okay lah. Tapi kalau kemudian akhirnya hanya sekedar lari tanpa dia tahu bahwa mana yang paling tepat buat dia, nah itu yang akhirnya akan menjadi masalah buat dia. Dia nggak akan pernah punya jati diri, gitu kan? Dan dia tidak akan memahami bahwa bentuk untuk bisa mengapresiasi diri bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi yang ada adalah bagaimana dia bisa menjadi orang yang paling optimal menurut dia. Kita berlanjut dari ini soal algoritma ya Bu, algoritma media sosial. Algoritma media sosial ini membuat pengguna tuh terus menerima konten yang saya bilang sesuai dengan minat dan tren yang sedang berkembang di situ ya. Sehingga banyak anak muda tuh merasa harus terus kayak harus update nih, ada tren ini yang harus saya ikutin, ada ini yang harus saya ikutin. Apa yang mendorong Gen Z ini tuh sekarang untuk tetap mengikuti algoritma dan stay relevan di media sosial? Sebetulnya begini,
algoritma itu kan muncul kalau seseorang melihat satu topik itu dengan jangka waktunya agak lama dikit gitu kan ya, sehingga akhirnya akan muncul gitu kan ya. Nah, artinya yang perlu kita lihat adalah kenapa dia harus melihat itu semua dalam waktu yang jangka waktu lama. Apakah dia kemudian ingin mencari tahu segala macam gitu. Lagi-lagi buat saya, mencari tahu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia bukan mencari tahu, tapi akhirnya lebih pada mencari validasi dari apa yang dia pikirkan, sehingga yang ada dia akan cenderung untuk mengikuti apa yang muncul di medsos dia based on dari algoritma itu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi permasalahan juga, karena apa yang dia lihat di medsos itu kan bukan melulu semua itu adalah hal yang benar. Oke. Ya kan? Benar. Banyak orang yang kemudian menjadi ahli dadakan nih. Nah, itu kan menjadi ahli dadakan yang kemudian dia berdasarkan pengalaman yang dia punya, dia kemudian bisa mengeluarkan apa yang dia tahu. Padahal itu based on pengalaman orang itu. Tapi secara gitu ya, secara keseluruhan, apakah itu memang sesuatu hal yang bisa jadi panutan? Belum tentu juga. Satu, permasalahan orang ini pasti bisa jadi berbeda, gitu kan ya. Dan kemudian, apakah itu based on dari pengetahuan yang memang bisa dipertanggungjawabkan? Itu yang bahaya. Nah, ini yang terakhir nih Bu, ini soal tingginya intensitas penggunaan media sosial pada Gen Z. Saat ini tuh menurut Ibu sendiri, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental generasi muda dalam jangka waktu yang panjang yang akan datang nanti? Kalau kita melihat dari sisi positif, good banget. Teknologi itu kan makin berkembang, kita nggak bisa lah mencegah teknologi gitu kan ya. Benar. Itu bagus, nggak masalah. Cuman gitu ya, di sini tuh sebetulnya lebih diperlukan peran orang-orang yang ada di sekitar dia, terutama untuk keluarga. Bagaimana kemudian seseorang itu juga bisa merasa lebih nyaman, bisa juga lebih merasa terbuka dan jujur dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, orang tua, kakak, adik, om, tante, atau siapa begitu, sehingga gitu ya, dia tidak hanya bergantung atau merasa bahwa hanya satu hal itu saja, medsos itulah yang menjadi satu-satunya pegangan dia. Yang penting adalah bagaimana dukungan dari orang sekitar, sehingga seseorang gitu ya, atau Gen Z itu imbang aja. Misalnya dia baca di satu medsos, dia bisa nanya, oh kayak gini kenapa ya, gini nih. Nah, kan bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik. Itu akhirnya akan menjadi bantuan utama saat teknologi sekarang itu berkembangnya udah merajalela. Sudah marak banget, nggak apa-apa, tapi ya gitu, tetap dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan juga kesehatan mental pada Gen Z. Paparan konten lifestyle, fenomena FOMO, serta dorongan untuk mengikuti tren seringkali memunculkan tekanan sosial dan rasa insecure. Algoritma media sosial juga memperkuat keinginan untuk selalu relevan dan mengikuti perkembangan terbaru. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang bijak serta pengelolaan algoritma yang lebih sehat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan mental generasi muda. Di era digital seperti sekarang, media sosial memang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit orang tua yang mulai menyadari adanya perubahan kebiasaan pada anak seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman tersebut terjadi, secara langsung saya akan mengunjungi seorang ibu yang akan berbagi cerita dan pandangannya mengenai hal tersebut. Kapan sih Ibu mulai menyadari bahwa anak Ibu mulai kecanduan dengan sosial media? Ibu itu ngasih handphone karena ibu itu sejak dia berusia 9 tahun. Nah, di situ tujuan ibu sih ngasih dia handphone itu biar dia bisa belajar kayak lagu-lagu atau gambar-gambar binatang atau kartun-kartun. Jadi untuk imajinasi untuk dia untuk lebih berkembang. Itu tujuan tante. Nyatanya tante itu
salah setelah dia berusia 15 tahun. Kayak kan tadi Ibu ngomong kalau perubahan itu terjadi di saat berusia 15 tahun. Kalau boleh tahu perubahannya seperti apa sih Bu? Perubahannya sangat-sangat menyentuh hati ibu. Ibu kadang menyesal kasih dia handphone lebih dini. Tujuan tante tadinya biar dia memicu lebih pintar, nyatanya itu ibu itu salah. Jadi ibu lihat perubahannya sangat menyentuh hati tante. Kadang kalau diajak bicara nggak nyambung, kalau diajak pergi pun dia nggak mau, bahkan sampai dia lupa makan. Jadi apa yang kita omong itu ya iya aja tapi nggak dijalankan. Jadi tante itu benar-benar menyesal kasih dia handphone lebih awal. Oke, setelah Ibu mengetahui perubahan tersebut, apa sih tindakan yang Ibu lakukan untuk istilahnya membuat perubahan lah untuk anak Ibu? Setelah tante tahu anak tante seperti itu, tante langsung ambil tindakan bawa anak ini ke psikolog. Jadi biar gimana anak itu bisa ada perubahan biar kembali seperti semula. Setelah Tante bawa ke psikolog, dari psikolognya sendiri ada menyarankan sesuatu nggak atau tindakan apa supaya anak Ibu bisa berubah? Setelah ibu bawa anak ini ke psikolog, dia menyarankan kalau saya itu harus pelan-pelan mengarahkan anak ini. Jadi saya nggak bisa langsung keras, karena begitu contohnya langsung ambil handphonenya atau jangan dikasih sama sekali, itu nggak bisa karena membuat dia makin berontak dan bikin anak ini jadi stres. Jadi harus pelan-pelan. Contohnya saya harus bawa dia pagi-pagi atau main sepeda atau main bola di luar, harus seperti itu. Atau mungkin jalan-jalan saya ajak makannya, seperti itu disarankan. Jadi harus pelan-pelan. Berkat saran-saran dari dokter itu dan pengalaman dari Ibu sendiri yang Ibu alami, ada nggak sih saran untuk ibu-ibu atau orang tua di luar sana supaya anak-anaknya mungkin tidak kecanduan oleh sosial media? Mungkin untuk pesan kali ya, pesan kepada orang tua di luar sana. Saran saya buat ibu-ibu di luar sana dengan kejadian sama seperti saya. Jadi saya kalau anak itu masih kecil, jangan pernah dikasih main handphone. Jangan berpikir oh anak ini biar anteng dikasih handphone. Jangan, itu salah. Jadi nanti anak-anak itu biarkan aja bermain sesuai dengan umurnya. Jangan pernah ngasih. Jadi jangan nyesal seperti saya gitu. Jadi kalau belum waktunya jangan pernah dikasih handphone. Terus yang kedua, jangan berpikiran oh anak ini sudah dewasa, nggak perlu lagi diawasin. Jangan. Biarpun dia udah umur 20, kita harus tetap orang tua ngawasin anak ini karena memang kecanduan game itu bikin merusak mental segala macam. Jadi perubahan yang benar-benar yang sangat tidak baik untuk anak. Jadi saran saya buat ibu-ibu, tolong diperhatikan anaknya, jangan dibiarkan begitu aja. Itu saran saya. Pengalaman orang tua dan pandangan psikolog menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi perilaku maupun kesehatan mental anak. Karena itu, pendampingan orang tua, komunikasi yang baik, dan penggunaan media sosial secara bijak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi generasi muda. Terima kasih sudah menyaksikan video kami terkait dengan pengaruh algoritma terhadap media sosial di kalangan Gen Z. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.